Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di pagi hari ini untuk melaksanakan acara webinar nasional Membangun Literasi Sejak Dini. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haris Madi Istriatno, Eshum MSI, juga yang saya hormati teman-teman mahasiswa, mahasiswi, ibu dosen dan bapak dosen. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan acara webinar dengan tepat waktu. Perkenalkan, nama saya Farhan Khairul Umam selaku moderator sekaligus MC pada acara pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, saya sebagai moderator akan memaparkan agenda acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta penayangan profil lembaga Jujurnal Publisher. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, foto bersama dan ditutup oleh agenda terakhir yaitu penutup. Baik, langsung saja kita mulai karena waktu sudah beranjak pagi menuju siang. Kita mulai acara ini dengan pembukaan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta penayangan profil lembaga Jujurnal Publisher. Jadi padu Indonesia kebangsaanku, kemenangan hari marilah kita bersatu. Hiduplah tanganku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu untuk Indonesia Raya. Profil Lembaga Penerbit Jurnal Ilmiah Jujurnal Publisher. Kami menyediakan layanan publikasi cepat
memastikan karya Anda dapat diakses oleh pembaca luas dalam waktu singkat. Visi kami menjadi lembaga riset publikasi terkemuka di dunia untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Misi kami menyediakan solusi publikasi untuk meningkatkan efisiensi pengembangan diri dan akreditasi. Pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan profesional mengenai karya ilmiah. Menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, organisasi dan asosiasi untuk menciptakan sinergi dan memperluas dampak positif. Legalitas lembaga jurnal publisher. Our Journal. Pelayanan kami. Penerbitan jurnal dan buku, pendaftaran haki, asistensi naskah. Publikasikan artikel ilmiahmu dan jadilah bagian dari perkembangan pengetahuan. Baik, terima kasih. Tadi adalah sedikit penayangan profil lembaga Jurnal Publisher. Beranjak ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi. Namun, sebelum kita beranjak ke acara pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Baik, pemateri kita bernama Profesor Dr. Haris Madi Istriatno, S.Hum MSI, lahir di Madiun, tanggal 28 Agustus tahun 1958, yang sekarang menjadi Dekan Fakultas Manajemen Universitas Mitra Bangsa. Untuk pengalaman tugas, sejak tahun 1992 sampai sekarang, masih aktif sebagai dosen program S2, S3 pada perguruan tinggi swasta. Yang kedua, pernah bekerja di beberapa PTS. Untuk bidang karya ilmiahnya, beliau pernah sebagai penulis buku sampai saat ini ada 62 buku, judul buku. Dan yang kedua, telah menulis artikel dan tayang di Scopus dan Cinta sebanyak 30 artikel. Yang ketiga, sampai saat ini telah memperoleh haki sebanyak 24, dan yang keempat telah mendapatkan sertifikat dosen. Yang terakhir telah mendapat sertifikat MSDM. Secara tidak langsung pemateri kita ini sangat luar biasa ya teman-teman. Beliau sudah membuat artikel sebanyak 30 dan sudah publish di Scopus maupun Cinta. Luar biasa sekali. Semoga hal ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua, ibu bapak dosen dan mahasiswa dan mahasiswi untuk lebih rajin agar membuat artikel atau karya ilmiah. Baik, lanjut saja ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari Bapak Profesor Dr. Haris Madi Istriatno, S.Hum MSI, dengan tema Membangun Literasi Sejak Dini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Mas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, baik dosen, mahasiswa, pas kebetulan ini Mas Farhan, ini teman-teman saya yang dosen itu dari UMIBA, ya Bapak Ibu dosen ada yang ikut, ya meninggalkan proses belajarnya juga ini, mahasiswa juga saya suruh ikut, baik mahasiswa S2, S3, terima kasih pada mahasiswa saya yang ikutan karena dalam tanda kutip saya wajibkan ikut gitu ya, sehingga nanti mereka mendapat sertifikatnya bisa bermanfaat untuk diisi di surat pendamping ijazah. Ya, mohon nanti diberikan sertifikatnya, diberi sertifikatnya sehingga nanti mereka bermanfaat. Nah, Bapak Ibu dan juga terima kasih kepada panitia Jurnal sehingga kegiatan ini saya yang kedua ini ya. Waktu itu dengan pihak sini dan sekarang dikasih lagi pihak ini, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah lebih pesertanya 100 ya, udah cukup lah lebih 100. Itu pesertanya itu memang luar biasa. Nih ada dosen itu pasti minimal
S2 dan ada S3, ada juga yang profesor ikut ya. Ada juga teman saya sudah saya woro-woro supaya ikut sehingga saya berbaginya tuh mudah. Sekali lagi terima kasih kepada panitia. Nah, kepada peserta sekali lagi ini adalah langkah awal saya mengajak lagi kepada dosen, mahasiswa untuk bisa ya. Memang judul daripada topik saya ini sepertinya apa ya? Saya juga kemarin berpikir sama panitia sama Mas Royan, Prof bantu kami dong memberi promosi agar apa tuh kegiatan pembuatan artikel atau buku bisa diminati oleh gen ya. Ini gennya nih gen 2 nih, gen Z sama gen milenial ya, sama Y. Nah, ini anak-anak Y dan Z ini seharusnya sudah paham literasi, tapi literasinya sekarang literasi lebih banyak ke teknologinya ya. Tapi literasi ke dalam hal hard copy itu agak sulit gitu ya. Nah, oleh karena itu saya bersyukur diajak untuk berbagi tentang bagaimana membangun literasi sehingga banyak kegiatan, dan mahasiswa saya sekarang ini sudah saya wajibkan perkuliahan itu outcome-nya adalah dia menulis jurnal ya. Kemarin sudah ada mahasiswa saya tuh yang baru sudah ada yang insya Allah bisa diterbitkan oleh di jurnal atau di lembaga lain. Yang penting Mas Farhan, konsepnya panitia, harganya itu bersaing kantong mahasiswa gitu ya. Ya, kalau kantong dosen memang beda, tapi ya karena kita bicara akademik, ya moga-moga jurnal itu bisa membantu kami gitu ya. Kalau dosen tentunya bisa dipakai untuk jenjang jabatan, kalau mahasiswa dipakai untuk syarat ikut ujian, ya, untuk ujian proposal atau untuk ujian terakhir sidang atau dipakai untuk mengambil ijazah. Nah, ini tentunya mohon kepada lembaga ini bisa bersaing nanti minimal kalau mahasiswa saya mungkin akan ke saya dulu, saya lihat dulu kalau oke nanti baru saya kirim ke pihak sana. Seperti itu ya Mas Farhan. Semoga hari ini bisa sedikit berbagi teman-teman memahami konsep daripada isi paper makalah saya ini. Nah, ini sudah kelihatan Bapak dan Ibu, mohon maaf. Kelihatan, Dok. Ya, Prof. makasih Prof. Pak Ujang. Nah, itu yang jawab itu Pak Ujang itu baru kemarin menerbitkan, tapi pas kebetulan tidak di jurnal ya, di satu lagi. Tapi mitranya daripada Pak Farhan, yaitu Publikasiku ya. Nah, Publikasiku itu juga bagian dari mitranya Pak Royan itu. Ya, pokoknya kita tuh bermitra-mitra semua gitu ya. Dan kan sekarang bermitra istilahnya berkolaborasi. Nah, semakin banyak kita berkolaborasi, makin baiklah penulisan mahasiswa maupun dosen. Karena dosen dan mahasiswa itu harus berkolaborasi di dalam rangka melihat peminatan antar mahasiswa dan antar dosen di luar perguruan tingginya. Nah, itu nilainya akan lebih bagus. Nah, semoga nanti Mas Ujang ini mahasiswa baru saya itu nanti bisa berkolaborasi dengan peserta yang lain ini. Mungkin ada perguruan tinggi yang lain, kita berkolaborasi, nah itu nilai lebihnya ada. Nah, tentunya nanti kita coba minta arahan dari manajemen jurnal untuk bisa mempromosikan lagi. Nah, itu ya, jadi sekali lagi, itu daripada kegiatan kita. Nah, baik, nanti materi ini sudah saya share kepada panitia, mohon nanti panitia bisa menyampaikan kepada peserta. Nah, saya menyampaikan sementara, literasi adalah suatu kemampuan. Nah, ini harapannya Bapak dan Ibu setelah ikut seminar ini bisa mulai membuka ide sehingga bisa menyusun suatu materi ya. Materi itu bisa artikel maupun membuat jurnal ya, sehingga nanti kalau tidak salah kemarin promosi di layarnya itu 5 atau berapa orang itu kalau bagus akan diberi tayang gitu ya Mas Farhan ya di dalam. Nah, itu. Jadi sekali lagi mohon peserta ini bisa kita buktikan, semoga hasil kita bicara ini bisa dapat dikirim ke jurnal, bisa terbit. Nah, alhamdulillah ya. Untuk mahasiswa tentunya sudah punya persiapan untuk bisa ikut sidang promosi atau ikut sidang proposal, itu bisa dipakai untuk
bagian. Nah, namun sekali lagi Bapak dan Ibu, dosen maupun mahasiswa, memang kadangkala untuk saya belum mengerin ya, tapi bayangan saya kalau dosen itu Sinta 1, Sinta 2. Ya, kalau mahasiswa itu kalau S3, mahasiswa S3 itu Sinta 1, Sinta 2. Kalau mahasiswa S2 itu Sinta 3 dan 4, kalau S1 5, 6. Itu seperti itu range-nya. Dan sekarang itu wajib semua mahasiswa maupun dosen itu harus menyusun jurnal dan lebih baik lagi bisa membuat buku. Nah, semoga di jurnal tadi sudah ada flyernya itu, promosinya bisa membantu pendampingan untuk pembuatan jurnal, artikel ya, buat artikel yang terbit di tempat di jurnal atau buku juga akan kita coba. Tapi mohon maaf nih Mas Farhan, saya belum sempat mengirim buku ke sana. Tapi suatu saat nanti saya akan kirim. Saya masih ada satu lagi buku tentang mengatasi konflik. Insya Allah saya akan ke sana. Insya Allah ya. Baik, Pak, siap. Ya, kalau titip ya. Nah, jadi gini, kemampuan atau kualitas melek aksara, maksudnya bisa melihat ide apa yang bisa saya tuangkan di dalam suatu ide apa yang kita tuangkan di dalam suatu tulisan, gitu ya. Tapi tentunya kita harus bisa, tidak mungkin Bapak Ibu tidak bisa membaca, tapi yang penting adalah menulis, ya, dan bisa mempunyai ide-ide apa yang sekiranya bisa kita tampilkan dalam tulisan kita, gitu. Ya, itu yang penting. Sekarang ini banyak masalah. Nah, masalah ini tentunya akan membangun kita ide, gitu loh. Ya, nah tentunya Bapak dan Ibu, dosen dan mahasiswa saya, carilah suatu masalah yang kekinian. Ya, kekinian itu seperti apa? Ya, saya kira kalau kita dosen itu banyaklah temuannya. Mahasiswa juga ada masalah karena teman mahasiswa saya ini ada yang semester 1, ada yang semester 3 yang akan membuat artikel, yang akan membuat tesis, atau yang sudah akan membuat disertasi. Kalau dosen sudah siap untuk menayangkan karena sudah punya artikel. Nah, seperti itu. Nah, berarti teman-teman peserta ini sudah paham, tapi pahamnya itu seperti apa sih gitu, ya? Kan menggali ide. Ide itu adalah sesuatu yang ada di dalam benak pikiran kita. Ya, jadi Bapak dan Ibu itu punya kemampuan gitu loh. Nah, kemampuan itu kadang-kadang terbentur oleh lingkungan. Kalau nggak dipaksa, nah ini sekali lagi, kalau nggak dipaksa, itu tidak bergerak gitu. Nah, oleh karena itu, harapan saya, Bapak dan Ibu, dosen maupun mahasiswa, jangan menunggu dipaksa gitu loh. Ya, kalau dosen tuh sekarang itu dosen wajib sampai punya gelar profesor. Wajib itu sekarang, diwajibkan sekarang, dan sekarang dipermudah tanda kutip ya, per 2 tahun itu dipantau. Per 2 tahun dosen dipantau untuk naik derajatnya, yang dari tidak punya pangkat sampai punya pangkat jabatan akademis sampai profesor. Itu 2 tahun berarti 10 tahun itu bisa profesor. 10 tahun bisa profesor. Sekarang ini kalau saya zamannya 20 tahun. Nah, karena saya orang lama, orang gennya tuh gen yang tua, ya, gen tua. Nah, sekarang ini Bapak-bapak dan Ibu dosen sesegerakan punya apa ya? Punya motivasi. Nah, mahasiswa segerakan yang S2 segera lulus, siapa tahu ada minat jadi dosen, yang S3 segera lulus, siapa tahu jadi profesor. Karena profesor itu harus S3. Kalau dosen itu boleh dosen S1 harus S2 minimal. Nah, sekarang ini Indonesia itu lebih banyak kekurangan dosen. Nah, semoga Bapak dan Ibu ikut literasi ini adalah keinginan untuk menjadi dosen. Karena apa? Karena itu menjadi suatu nilai yang tidak bisa ternilai oleh batin kita. Itu ya, itu yang pertama. Jadi literasi kemampuan, ya, kemampuan seseorang mempunyai kualitas bisa membaca, pasti bisa membaca karena sudah sekolah dan sudah kuliah sampai sekarang ini. Tapi menulis, nah ini ya, masih sedikit Bapak dan Ibu. Ya, alhamdulillah saya itu terdorong oleh karena saya suka saat itu mau meniru teman saya, kok bisa ya menulis itu seperti apa. Saya pelan-pelan, saya rubah, belum bisa, batal, nggak bisa nih Prof, tambah lagi Prof, gini-gini, aduh capek juga nih saya waktu itu. Nah, tapi karena motivasi kuat, sehingga saya mampu menulis sekian banyak. Satu semester nih dosen itu mempunyai kewajiban 1 tahun sekali buat buku. Itu kewajibannya, ya dosen itu. Nah, saya itu 1 semester sekali.
Nah, sekarang ini saya sudah profesor, itu punya gagasan, harus membuat gagasan. Nah, sekarang ini terbit yang akan baru nanti, ini saya sudah berkolaborasi sama satu dosen di UNJ. Sudah berkolaborasi. Kemarin saya berkolaborasi dengan beberapa dosen, sehingga saya nomor 2 penulisnya. Ya, kalau saya nomor 2 berarti saya kolaborasi. Kalau nomor 1 saya ya tidak perlu kolaborasi. Nah, sementara saya berkolaborasi sama mahasiswa juga. Kemarin tuh Mas Ujang ada saya nomor 3-nya karena saya lihat dulu setelah saya kirim dan berhasil, nunggu nanti terbitnya April. Nah, itu seperti itu contoh-contoh saya. Berikutnya lagi, nah ini juga kemampuan seorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Ya, jadi hari ini Bapak dan Ibu mungkin sudah bisa memahami informasi apa yang dapat dari narasumber. Sehingga sudah mulai ditulis nih. Ya, apa sih kira-kira akan muncul sesuatu ide? Ide menulis apa kira-kira? Masalah apa yang akan kita lihat? Ya, pasti banyak gitu loh. Ya, terus apakah ada peluang UMKM membangun UMKM? Ya, literasi UMKM dalam mendapatkan pengembangan bisnis gitu. Banyak kok, kita banyak. Ya. Tetapi, nah ini tetapinya Bapak dan Ibu wajib, nah itu dia, wajib membaca buku orang lain dulu. Ya. Bapak Ibu harus wajib tuh membaca. Kalau mohon maaf, kalau orang Islam ada surat Iqra. Nah, itu ya, bacalah. Nah, kalau kita sudah ada dalam Al-Quran suruh membaca, kenapa kita nggak membaca gitu? Nah, sekali lagi gitu. Nah, sekarang ini Bapak dan Ibu, dosen mengalami kesulitan membuat buku hard copy. Kenapa? Kalau kita jual itu cepat di apa ya? Di hack atau diambil gitu. Nah, banyak, makanya sekarang banyak e-book. Nah, e-book itu juga nggak laku. Sebenarnya susah e-book itu, karena e-book itu langsung dibaca di HP, gitu ya. Nggak bisa kita mempromosikan. Nah, sehingga sebaiknya nanti kolaborasi sama Mas Farhan, karena kalau kita membuat hardbook sama e-book itu nilainya berapa, gitu loh. Saya sekarang buku-buku saya ini saya tarik menjadi hardbook, gitu loh. Kalau hardbook itu adalah sedikit kebanggaan dipegang oleh mahasiswanya, gitu loh. Dipegang, dibaca, dibolak-balik sampai kumal. Nah, gitu tuh cirinya. Kalau e-book kita nggak bisa ngelihat dibaca enggaknya. Tapi kalau hardbook itu dibolak-balik, bolak-balik selesai. Ya, atau dilipat sana, lipat sini. Saya dulu waktu kuliah baca bukunya dosen, saya coba bawa aja, mana buku saya? Nah, saya baca, ini Prof. Anda nih belum membaca nih. Mana buktinya? Ini Prof, ini kok nggak ada bolak-balik gitu loh. Rek gitu. Kok nggak disobek? Kok nggak sobek ini? Berarti Anda cuma nyimpan saja buat bantal. Nah, itu salah satu upaya. Nah, oleh karena itu, sekarang ini buku saya tidak mau e-book, saya minta hardbook. Nah, dampaknya apa? Dampaknya yaitu tadi, harusnya harganya kalau di e-book itu 50%, nah kalau di hardbook 100%. Nah, kemarin saya sudah menyetak buku itu tentang buku SDM, itu harga 200. Daya beli, nah ini dia, daya beli mahasiswa, daya beli konsumen tidak bisa. Lebih baik buat beli sarapan, Pak. Kan? Aduh. Tapi ilmu itu kan mahal gitu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, mulai hari ini dan selanjutnya, cobalah membaca buku, membaca artikel, sehingga kita punya wacana. Kira-kira apa sih yang akan saya buat, sehingga temuan saya, penelitian saya itu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itu seperti itu. Ya, harapannya seperti itu. Jadi, coba lihat di sekitaran kita, kira-kira masalah apa gitu loh ya. Ya, bisa tulisan bicara kualitatif atau kuantitatif gitu. Nah, sekarang yang kemarin saya sudah membuat penelitian kualitatif. Semoga nanti April terbit. Ya, saya cuma bicara peran kepemimpinannya gitu ya. Peran kepemimpinan untuk meningkatkan disiplin. Dah, saya buat gitu, peran kepemimpinan untuk meningkatkan disiplin. Karena sekarang ini kantor itu disiplinnya rendah. Mahasiswa juga rendah kalau kuliah itu. Ya, nah sekarang bagaimana peran pemimpin untuk meningkatkan disiplin rendah gitu. Saya kirim ke salah satu penerbit jurnal, diterima kualitatif gitu. Ya, nanti saya akan berkolaborasi sama mahasiswa saya itu. Ya, mahasiswa saya suruh aja dulu. Ini coba cari temuan tentang
Masalah apa gitu loh. Motivasi mahasiswa untuk mendapat nilai terbaik gitu loh. Udah itu aja dibuat. Sederhana mungkin, tapi coba cari penelitian terdahulu yang sama modelnya gitu. Nah, itu salah satu kita membangun literasi terhadap kemampuan kita memahami sesuatu ide. Dan kita ini orang pintar semua gitu loh. Ya, itu ya. Oke, berikutnya. Ya, sama juga kemampuan seseorang untuk memahami, menafsirkan dan mengevaluasi dan menginformasi dalam berbagai bentuk dan konten secara umum. Sama semua nih. Saya mengupas dulu literasi itu seperti apa gitu. Sehingga kemampuan kita benar-benar terpenuhi karena kita memang bisa memahami dari suatu ide, dari buku atau dari artikel jurnal. Itu menjadi suatu kewajiban kita. Nah, tapi membacanya itu kadang-kala ya, sekarang itu membaca itu, saya punya buku itu ada yang tipis ya, minimal bukan 100 halaman itu minimal. Ya, tebalnya 100 halaman itu minimalnya. Ya, saya pertama-tama membuat buku itu tebalnya 100 halaman. Buku Teknik Lobby dan Nego. Itu pertama buku saya. Nah, begitu saya bisa dan dibantu oleh migrasi saya dengan teman-teman saya, akhirnya saya punya buku kurang lebih segitu tadi. Nah, gitu. Dan semua itu memerlukan renungan, merenung dulu gitu. Ya, kalau enggak merenung mencari ide itu enggak akan ketemu gitu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, coba pelan-pelan saja dulu karena wajib. Buku itu menjadi kewajiban kita untuk memberitahu kepada keluarga kita, iki loh, ilmu Bapak ada di sini, di buku gitu loh. Dan itu ditaruh di dalam lemari. Nama Haris gitu. Pasti si anak, si istri atau si suami, si anak yang lihat, Pak, bukunya kok bisa ya gitu. Adalah sesuatu promosi kepada temannya bahwa ini loh ilmu saya ada di dalam buku ini dan disitasi oleh beberapa. Nah, sekarang ini saya peserta mahasiswa saya itu saya wajibkan membaca buku saya untuk dibuat tesis atau disertasi. Nah, gitu Mas Farhan. Jadi nanti Mas Farhan moga-moga dari peserta ini yang mengirim buku, yang mengirim artikel itu bisa sesuatu hadiah untuk diberikan diskon. Nah, gitu loh. Atau ditanya, ini kemarin saudara ngirim saya ini apakah ikut kemarin seminar Prof. Haris? Nah, diskonnya berapa gitu loh. Nah, itu menarik juga. Jadi hari ini kalau kita lihat pesertanya 160, berarti di antara ini semoga ada yang menulis atau ada yang membuat artikel, rekomendasinya ditanya, kemarin ikut Prof. Haris enggak ikut, nah udah potong sekian persen. Nah, itu sementara gitu Mas Rohan, supaya sama-sama kita mempromosikan. Dan saya juga bersyukur nih pada mahasiswa saya dan teman saya dosen itu ada kehadiran sehingga nanti bisa langsung ke jurnal ya. Mohon maaf Pak jurnal Mas Farhan, ini kan jurnalnya pakai sampai Sinta sampai ini ya, sampai di internasional sama berreputasi ya Mas Farhan ya. Iya, benar. Ya, moga-moga nanti dosen yang ikut ini bisa langsung ke sana dan mahasiswa bisa langsung ke sana gitu ya. Semoga lancar semuanya. Tapi dengan asumsinya Mas Farhan cek kalau dari Prof. Haris, nah udah Mas Farhan dengan panitia sana mohon dikasih diskon berapa gitu loh ya. Ya, itu harus gitu, sama-sama enak gitu loh. Oh, ini Prof. Haris sekian dan tapi semoga lancar gitu ya. Baik. Berikutnya lagi, saya lihat di sini apa manfaat dari kita lihat keikutan literasi ini. Nah, berikut yang sangat penting apa? Itu jawaban saya, Pak. Bisa dikutipkan nggak 2019 bagian mana yang menjawab atau mendukung pendapat saudara? Nah, gitu ya. Literasi berperan sebagai apa? Kan enggak. Ya. Tadi kalau kita punya ide membuat tulisan, berarti bermanfaat gitu ya. Jadi tulisan kita itu bermanfaat untuk orang lain. Ya. Nah, tentunya kalau kita membuat ide dari tulisan itu bermanfaat orang lain, berarti selamanya kita itu dicari gitu. Ya. Dan menjadi buah sesuatu kenangan kita bahwa tulisan kita dalam buku kita disitasi oleh mahasiswa orang lain. Jadi nama kita itu terus berkembang dan terus tumbuh. Ya. Nah, itu. Jadi ilmu itu menjadi
menjadi suatu buah yang menyatakan apa ya, bahwa terus berkembang terus itu. Ya, seperti kita nanam sesuatu lah. Ya, sesuatu terus tumbuh berkembang berbuah. Nah, buahnya itu dinikmati oleh pembaca. Nah, itu ya. Nah, saya harap Bapak dan Ibu peserta ini bisa meniru saya lah ya. Saya udah usia 66 saja masih terus berkarya untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa. Nah, semoga di antara peserta nanti ini ada yang mengikuti saya lah. Ya, saya untuk lebih dari saya boleh. Harusnya sih lebih pemahaman sehingga harapannya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini ya. Nah, ini yang tentunya Bapak tinggal memilih nih. Ya, memilih kira-kira Bapak di mana bidangnya nih. Ya. Bidang mana yang nanti menjadi tulisan Bapak. Ya, literasi membaca dan menulis berarti Bapak Ibu nanti harus mendapat ide dari hasil membaca dan menuliskan dari apa ide itu. Nah, literasi numerasi berarti kita bisa membaca, membangun daripada angka-angka, tanda-tanda daripada suatu ilmu. Nah, literasi sains berarti Bapak Ibu menemukan suatu ide-ide dari teknologi. Literasi finansial berarti Bapak Ibu memahamkan bagaimana manfaat keuangan. Literasi digital ini menjadi hal baru bagaimana menggunakan digital yang baik. Budaya kewargaan ya maksud ini di dalam lingkungan ini. Nah, ini beberapa literasi kemampuan kita untuk membuat ide-ide. Ya, saya moga dan harapan saya Bapak dan Ibu itu bisa mengeluarkan ide yang bermanfaat untuk masyarakat. Tentunya seperti itu Bapak dan Ibu. Berikutnya lagi, nah Bapak dan Ibu sekali lagi bahwa manfaatnya apa? Ya, manfaatnya apa? Satu di antaranya memperkaya pembedaan kata, kosakata kita. Banyak hal-hal yang terbaru di dalam hal penulisan kita. Ya, yang berikutnya lagi nomor 2 mengoptimal kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Alhamdulillah nih, alhamdulillah walaupun saya sudah sepuh, sudah tua ini ya kadang-kadang lupa ya betul. Kalau lupa ya betul, tapi tidak lupa banget gitu ya karena usia itu pasti seperti itu. Tapi alhamdulillah dari beberapa buku yang saya revisi, saya lihat itu saya ulang-ulang lagi dan banyak nih buku yang mau saya revisi. Nah, semoga tapi kalau buku revisi itu tentunya nilainya sama gitu. Saya lebih bagus membuat buku baru sehingga nilainya lebih. Kalau saya merevisi buku itu nilainya kurang nilainya. Ya, kurang menambah. Tapi saya kemarin baru revisi 3 buku saya, ya revisi buku saya, semua buku saya itu pas beberapa buku saya itu masuk ke dalam e-Gramedia, ya masuk e-Gramedia, alhamdulillah dan memang sulit masuk ke Gramedia, entah bagaimana penerbitnya membantu saya. Prof, ini ada buku Prof yang dibaca oleh e-Gramedia bisa tayang di sana Prof. Oh, dah alhamdulillah. Berarti ada buku saya ada di e-Gramedia, ada 2. Buku pertama saya itu Teknik dan Lobby itu ada di Gramedia. Itu dihargai cuma 45.000 coba. Ya buku pertama saya. Terus yang kedua kemarin buku saya yang kedua itu dihargai kalau nggak salah juga harganya rendah-rendah semua itu kalau kita bicara e-book. Tapi kalau hardbook dari angka 45 saya jual 125 ya tergantung daripada kondisi daya beli mahasiswa dan daya beli masyarakat karena link saya itu adalah masyarakat atas tengah bawah sekira semua orang butuh ilmu. Hanya kebutuhan itu apa, buku apa yang sekarang dibutuhkan gitu. Nah ini hal agak sulit juga. Yang ketiga memperluas wawasan dan memulai, ya itu betul ya. Kemampuan seorang akan semakin baik, ya betul. Jadi 3 dan 4 itu sangat-sangat betul. Ya minimal kita dipahamkan oleh orang. Ya kalau saya tadi mohon maaf saya sombong sedikit di dalam tadi CV saya karena saya memberitahukan kepada saudara bahwa saya itu sampai sekarang segitu hasil kerja saya, manfaat saya meliterasi daripada kegiatan. Jadi saya itu
buku saya itu masih rendah dari teman saya. Terus jurnal saya juga masih rendah. Tetapi akan lebih berbangga lagi kalau disitasi. Kalau buku banyak tapi tidak dibaca, nah ini itu nggak ada artinya, Bapak dan Ibu. Nah, kemarin waktu ngobrol-ngobrol sama beberapa teman yang juga dosen, Prof, buku Prof ini banyak. Terus Prof ini bagaimana mempromosikan? Ya, saya mempromosikan kepada mahasiswa. Terus Prof cuma sampai promosi atau meminta mahasiswa untuk menulis atau meresume. Nah, ini. Hal ini khususnya agak berat-berat juga. Tapi paksakan Prof. Kalau nggak dipaksa, buku Prof tidak ada yang mensitasi. Dan nilainya kurang. Nah, ini masalah juga nih kepada Bapak dan Ibu. Mahasiswa itu wajib diminta untuk mensitasi buku yang sudah Bapak miliki atau artikel yang sudah tayang di satu jurnal. Nah, mahasiswa juga begitu, mahasiswa yang sudah menulis artikel atau jurnal atau buku, itu diwajibkan mahasiswanya untuk mengambil masalah dari buku maupun artikel ditulis oleh mahasiswa. Jadi di situ sekarang bebannya. Jadi mohon maaf ini Bapak dan Ibu, program kami di Universitas Umibam besok ini kan khususnya program S2 itu akan diakreditasi. Satu nilai lebih dari mahasiswa adalah adanya kolaborasi dosen dan mahasiswa. Nah, kenapa demikian? Karena itu dilihat apakah kolaborasi itu disitasi oleh temannya. Nah, ini nilainya lebih. Kalau belum, berarti nilainya kurang. Nah, ini sekali lagi Bapak dan Ibu dan dosen dan mahasiswa, tolong bantu perguruan tingginya untuk membuat kolaborasi dan disitasi. Pada saat disitasi inilah, mau tidak mau kita tanda kutip memaksa kepada mahasiswanya untuk membaca. Nah, begitu dibaca di dalam jurnal, di dalam artikelnya, artikel terbit di satu tempat di jurnal, maka akan muncul itu di Google Scholar tempatnya kita mengetahui bahwa jurnal itu di dalamnya ada kata kuncinya harus disitasi, dibaca oleh mahasiswa itu. Maka Google Scholar dilihat artikel atau buku harus dibaca satu orang. Semakin banyak baca, berarti semakin bermanfaat buku atau jurnal itu. Tetapi kalau belum dibaca, berarti kita belum dibaca oleh orang lain. Nah, ini lebih kurangnya. Jadi manfaat kita mempunyai buku dan punya artikel itu harusnya dibaca. Nah, bagaimana memaksa dan dipaksa kalau topik dari, nah ini dia, kalau topik dari buku dan artikel itu benar-benar bermanfaat untuk yang membaca gitu. Nah, ini agak biasa di sini Bapak dan Ibu. Mahasiswa itu kan tentunya diminta oleh dosen pembimbingnya untuk mendapatkan ide yang baru. Sedang artikel kita itu belum baru, belum kekinian lah katanya gitu. Nah, akibatnya apa? Citasi tidak ada. Tapi buku pasti ada di situ. Contohnya, buku tentang SDM. Kita bicara tentang disiplin. Di situ teorinya teori lama, tapi teori itu diambil lagi oleh dosen baru, oleh saya gitu ya. Kan contohnya teori motivasi Maslow. Itu tahun berapa? Tapi saya pakai lagi dalam buku saya memberitahu bahwa motivasi menurut teori ini, ya gitu loh. Teori ini tuh tahun berapa? Tapi buku saya tahun 2020, berarti masih layak dipakai untuk digunakan di dalam tesis maupun disertasi, gitu loh. Buru. Nah, sekarang buku itu minimal 10 tahun masanya. Kalau Bapak Ibu menulis tesis tahun 2023 besok, berarti sampai 2013 masih laku buku saya. Masih bisa dipakai. Nah, kalau artikel jurnal itu 5 tahun. Pembaharuannya harus ada. Nah, ini sekali lagi Bapak dan Ibu dan mahasiswa S1, S2, S3, hati-hati buku yang akan diminta oleh buku panduannya. Ya, buku panduan itu dibuat. Kalau buku 5 tahun mungkin, kalau artikel mungkin 10 tahun itu berbalik. Kalau buku 10 tahun, kalau artikel jurnal 5 tahun. Kenapa artikel lebih mudah? Karena kekiniannya ada apa gitu. Kalau buku kan masih teori-teori lama dipakai, tapi diambil oleh penulis jadi buku baru. Nah, ini salah satu contoh. Bapak dan Ibu, ayo
kerjasama dengan kita untuk memperbanyak tulisan sehingga Bapak dan Ibu menjadi seseorang yang punya pemahaman dalam menulis. Manfaatnya kita, nah ini berikutnya lagi, mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan. Nah, gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sering membaca, tentunya akan banyak informasi yang diperoleh. Ya, kepekaan terhadap informasi yang ada dalam platform media terutama digital. Nah, kalau kita sekarang ini generasi Z, ya, generasi Z ini kan digitalis. Nah, terus generasi Y juga digitalis. Tidak mungkin dia tidak digitalis, tidak. Semuanya sekarang itu digenggam semua. Nah, sehingga prosesnya hard copy atau Nah, ini dia. Ya, dia akan lebih mudah dibaca di HP, bisa dibawa kemana bisa. Tapi buku saya juga bisa dibawa-bawa. Ya, tinggal pilihan. Semua itu tinggal pilihan. Ya, pilihan kita untuk mana yang memudahkan kita. Ya, kalau kita pas pegang HP, tiba-tiba ada telepon, hilang itu. Informasi yang baru dibaca, aduh, ada telepon masuk. Susah. Ya, atau pas dibaca simpanan baterainya habis gitu ya. Kalau buku enggak, taruhnya dulu tapi udah lipat gitu ya. Ya, jadi kalau buku Bapak bikin buku hard copy, kalau masih mulus berarti Bapak nggak baca. Ya, kalau udah dilipat-lipat, wah ini pasti dibaca ini. Terus dikasih stabilo, wah dibaca ini, dipakai untuk memindahkan. Nah, kenapa sih kita menggunakan e-book? Karena mudah di copy gitu loh ya. Kalau kita hard copy itu kan sulit, kita tulis lagi gitu loh, tulis lagi gitu loh. Tapi kalau di e-book kan gampang, tulis copy, jadi masuk ke tulisan kita. Nah itu mudah dan sulitnya dalam menggunakan digital atau non digital. Nah, kita lagi melatih diri bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Nah, sekarang ini Bapak dan Ibu, semuanya serba dimudahkan. Tapi yang kita tidak dimudahkan adalah menghilangkan kata kunci MALS. Nah, ini. Sekarang ini kita makin malas. Kenapa? Semua sudah ada dalam perangkat kita gitu. Ya kan? Tapi yang sekolah, S2, S3 yang sekolah ini menjadi bahan masalah gitu. Karena Bapak sudah masuk ke sekolah harus mampu menulis. Nah, gitu. Ya, menulis, membaca. Kenapa? Bapak harus menulis skripsi, tesis, disertasi. Kalau dosen wajib menulis 2, ya artikel, ya buku. Nah, jadi Bapak Ibu yang dosen yang ikut hari ini, semoga nanti setelah ini, kalau yang dosen UMIBA bisa ketemu saya, nanti langsung kita klarifikasi dengan Jujurnal, karena lembaga ini bisa mendampingi membuat artikel maupun membuat buku. Ya, itu salah satu upaya. Berikutnya lagi, beberapa alasan yang sangat penting ini dan ini wajib kamu ketahui atau sudah ketahui. Pertama, nah ini dia, kesadaran yang mendasar tentang pentingnya kemajuan dan masa depan bangsa Indonesia. Ada pasti itu ya. Kalau kita lihat di historis, sosiologi tingkat literasi yang tinggi adalah faktor yang paling penting sebuah bangsa dengan masyarakat menjadi unggul dan maju. Nah, negara kita ini penduduknya banyak. Ya. Nah, tapi saya belum melakukan penelitian nih. Penelitian kita ini berapa orang sih yang suka membaca dan menulis kadar ilmiah gitu. Kalau mahasiswa saya juga tahu nih, nanti insya Allah kalau nanti saya ada mahasiswa yang nanti saya minta untuk meneliti berapa banyak sih mahasiswa yang senang membaca gitu, untuk meningkatkan literasi gitu, memotivasi mahasiswa untuk literasi gitu, ya disiplin membaca buku gitu. Ya, itu nanti nih, saya nggak tahu nih, tapi segera yang kuliah manajemen pendidikan nanti larinya ke situ nanti. Saya coba larikan ke situ. Berapa banyak nih mahasiswa kami atau mahasiswa luar yang apa ya, yang bisa membaca dan meminat gitu loh. Itu yang kita harapkan. Nah, yang kedua, pemerintah semakin sadar bahwa kemajuan dan keunggulan individu menjadi kebanggaan suatu negara. Nah, yang ketiga, adanya kelompok-kelompok komunitas penulis dan
pembaca daripada suatu kegiatan di dalam buku ilmiah maupun non ilmiah. Kalau ilmiah kan akademisi ya, kalau non ilmiah itu adalah praktisi-praktisi itu yang penting. Berikutnya lagi, nah ini dia nih yang penting ini. Nah ini nih pentingnya ini. Gerakan literasi akan membantu menumbuh kesadaran bagi generasi penerus. Nah ini Bapak Ibu ini pastikan generasi penerus ini dari saya. Ya, dan ini adalah komunitas ini. Ya, dan nanti semoga di kampus saya nanti insya Allah kalau saya masih diberi waktu untuk memudahkan Bapak dan Ibu, akan saya tumbuhkan itu. Ya, karena semua perguruan tinggi itu ada perpustakaan. Nah, ini sekarang Bapak dan Ibu. Perpustakaan sekarang kosong Bapak Ibu. Kenapa? Karena mahasiswa semua sudah ada di dalam e-perpus. Dia juga mengambil masuk ke HP-nya dia. Jadi perpustakaan itu diisi buku-buku itu nggak ada manfaatnya sekarang. Ya, jadi semua udah dalam HP gitu. Nah, ini suatu tantangan kita ke depan, bagaimana menumbuhkan rumah ilmu adalah di perpustakaan. Masa lalu semua asesor itu pasti datang ke perpustakaan untuk melihat berapa pengunjungnya yang masuk ke perpustakaan, rumah ilmu. Tapi sekarang di perpustakaan itu cuma ada laptop aja atau ada komputer, dicek di situ berapa yang sudah masuk ke dalam mencari perpustakaan itu, ada nggak yang masuk. Kalau tidak ada, berarti perpustakaan atau rumah ilmu itu tidak ada gunanya gitu. Karena rumah ilmu itu harus datangi oleh mahasiswa. Nah, di tempat saya di Umiba ada Masih di mute, Prof. ya jelas ada suara. Baik, Pak, sudah jelas. Mohon maaf tadi. Oh, udah jelas ya, udah nggak ada masalah. Ya ini gangguan biasa karena sekali lagi Bapak dan Ibu, ini panitianya ada di Rawang ya, ada di mana? Cirebon ini Bapak Ibu. Cirebon di sana, kita di Jakarta. Nah ini loh hebatnya kondisi Indonesia sekarang itu, narasumber di mana saja, tapi panitia juga di mana saja. Tapi sifatnya ini yang tadi generasi milenial itu seperti ini. Ya, tuh berikutnya lagi. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, dosen dan mahasiswa saya, kalau nanti Bapak Ibu sudah masuk ke dalam sini, ya, coba ciri-ciri orang yang telah memiliki kemampuan literasi informasi. Nah, gini. Tentunya nih mahasiswa nih yang sedang kuliah, baik S1, S2, dan S3. Nah, dapat menyelesaikan masalah, berarti cari dulu masalah, dan setiap hari pasti ketemu masalah. Masalah itu akan membangun ide. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau orang manajemen, itu cirinya manajemen kan dari dan dengan melalui orang lain tercapai tujuan. Nah, itu ide Pak Haris. Jadi manajemen adalah ilmu dan seni. Dari dan dengan melalui orang lain tercapai tujuan. Nah, itu definisi manajemen, Prof. Haris. Jadi S3 harus bisa mensitasi beberapa teori, dan akhirnya sitasi itulah jadi langkah membuat satu teori. Nah, teori itu kalau terus dikembangkan, maka menjadi teori. Dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah gitu loh. Dari masalah yang ada. Pertanyaannya, kenapa sih ini kantor kok komunikasinya rendah? Nah, berarti dia tidak paham bahwa organisasi atau bisnis satu manajemen dari dan dengan melalui orang lain. Ya. Dari dan dengan melalui orang lain tercapai tujuan.
itu terbukti tidak dalam memahami konteks manajemen dan organisasi. Ya, itu penting. Nah, yang berikutnya lagi, bisa membangun argumentasi yang logis gitu. Kalau kita diskusi, kita bisa satu arah gitu loh. Bahwa ada nih masalah disiplin gitu. Nah, bagaimana pemecahnya disiplin gitu? Supaya terpenuhi harapan kita, supaya organisasi kita tuh baik gitu. Nah, coba lihat ada teori mana, terus ada penelitian mana gitu. Ya, yang keempat, mampu membuat argumentasi. Orang yang bisa mampu membuat argumentasi karena dia bisa membaca buku. Semakin banyak dia baca, semakin banyak ilmu-ilmu yang baru untuk mempertahankan argumentasi yang dikeluarkan. Nah, gitu. Ya. Nomor 5, jika ada yang baru, nah, orang tersebut tidak ragu mempelajarinya. Nah, si Bapak dan Ibu nih, peserta ini nih, berarti Bapak dan Ibu ini adalah seorang yang sudah memahami literasi. Ya, mohon maaf nih, Bapak Ibu itu sudah memahami benar. Contoh, ya, promosi oleh saya maupun oleh panitia, ini ada sesuatu yang baru enggak? Nah, hanya alhamdulillah ada peserta lebih dari 100. Berarti Bapak Ibu ini sudah orang literasi. Ya. Oh iya, saya ada hal yang baru nih. Walaupun Bapak Ibu itu sudah tahu gitu. Tapi apa yang ada apa lagi nih? Prof harus ngasih apa lagi nih gitu. Nah, ini satu nilai idealnya seperti Bapak dan Ibu. Oh, gini toh. Oh, gini toh. Nah, kalau oh gini-gini, berarti Bapak Ibu sudah masuk menjadi orang yang literasi. Tetapi Bapak Ibu, seorang ahli literasi atau orang yang pandai membaca, membuat buku, mengikuti penelitian itu adalah perlu dilatih. Nah, contohnya nih, kan mahasiswa ini kan juga dilatih. Dipaksa. Kalau nggak bisa dipaksa. Nah, ini mohon maaf nih, mahasiswa saya semester 1 ini tanda kutip saya paksa. Saya paksa membuat seminar, ya, saya kasih topik saja, dia kembangkan dan alhamdulillah mereka ya walaupun bagaimana namanya juga manusia, mengeluh itu udah wajar. Kalau Anda tidak mengeluh bukan manusia. Manusia itu pasti mengeluh. Nah, kalau mengeluh pasti ada keinginan untuk tidak mengeluh. Nah, karena dia bersama, berkolaborasi, berarti dia akan bermitra terus tuh gimana. Nah, sehingga dia perlu dibekali pelatihan. Nah, maka iming-imingnya kalau artikel saudara terbit di satu jurnal, berarti nilai Anda itu pasti A. Dijamin itu. Kenapa? Anda sudah membantu saya dan Anda membuat diri sendiri menjadi mahasiswa unik gitu loh. Mahasiswa unik karena dia bisa membaca buku, menulis satu artikel dan terbit gitu loh. Kalau suatu tulisan itu tidak terbit atau belum diterbitkan oleh lembaga, itu masih normal. Tapi kalau sudah sampai terbit itu sudah sangat normal. Nah, akhirnya mahasiswa saya untuk mendapat nilai A, kalau saudara menulis artikel pasti nilaimu A. Kenapa? Karena Anda sudah baik, gitu, sudah benar gitu. Itu ya. Jadi harapan saya itu melatih mahasiswa saya sekarang ini sejak dari 2020 itu. Dari sekian mahasiswa saya itu, ya memang tidak semua mahasiswa bisa. Tapi yang penting ada saya sudah berbahagia. Nah, semester yang baru sekarang ini, yang semester 1 ini, alhamdulillah sudah ada nih mulai ikut-ikutan. Alhamdulillah nih, karena sudah saya paksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Ya mohon maaf ini, baik mahasiswa S3 di satu tempat juga begitu. Saya paksakan. Kalau S3 itu nggak dipaksa, karena dipaksa oleh lembaga. Harus membuat tulisan terbit di Sinta 2. Coba. Kalau S3 itu minta ampun. Dulu waktu saya S3 nggak ada. Sekarang untuk bisa ikut seminar proposal atau seminar hasil harus menulis dulu di Sinta 2, wajib. Nanti pada saat mau sidang masuk ke Scopus. Nah, aduh. Sekarang begitulah sekarang luar biasa untuk sekolah. Sekolah itu bagian kita menambah ilmu. Dosen pun begitu sama dosen. Dosen kalau profesor harus menulis di Scopus. Scopus 2 atau 1. Wajib itu sekarang. Jadi seorang profesor yang mau jadi profesor itu harus punya tulisan di Scopus 4 tulisan Scopus. Ya, kalau dosen S2 mau lektor kepala harus tulis di jurnal internasional WOS.
Nah, jadi kadar mahasiswa dan dosen itu harus bisa menulis. Menulis itu bisa menulis karena dia membaca gitu. Nah, ini sekarang bangsa Indonesia dikejar-kejar oleh suatu aturan dosen dan mahasiswa seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya bersyukur bisa ngobrol ria dengan teman-teman saya dosen dan mahasiswa saya baik 1, 2, 3, berharap mereka ini bisa seperti saya. Harapannya seperti itu. Nah, itu lihat loh. Literasi peran sentral dalam pendidikan mahasiswa. Ya, dengan kemampuan literasi yang baik, mahasiswa mampu membaca, memahami teks-teks akademik yang kompleks termasuk jurnal ilmiah, buku, dan artikel penelitian. Nah ini, jadi menjadi kewajiban Bapak dan Ibu, mahasiswa saya, dan Bapak Ibu dosen. Ini menjadi kewajiban sekarang. Mahasiswa dituntut sekarang. Nah oleh karena itu, Bapak dan Ibu mahasiswa saya, sudah selayaknya Bapak Ibu melihat kira-kira masalah apa yang bisa saya tulis gitu. Ya, sederhana aja. Nanti paling Jujurnal akan membantu pendampingan gitu. Tapi ujung daripada itu adalah biaya. Yang makanya tadi saya minta kepada panitia, moga-moga ada sedikit diskon yang bisa memberikan mahasiswa saya untuk rajin menulis. Semua itu dampaknya adalah ujungnya adalah berapa biayanya gitu. Nah, ini saya lagi seperti ini, media digital sejatinya memiliki banyak manfaat. Nah, ini dia nih. Literasi digital dapat membantu generasi muda untuk berpikir kreatif dan inovatif sehingga bisa lebih dalam berkarya. Nah, ini. Ya. Berarti mahasiswa, dosen, ya harusnya sih dengan adanya literasi digital atau dengan adanya digital, semuanya itu kita bermanfaat gitu. Contohnya di Google, di AI gitu ya. Itu kan manfaat sekali. Untuk kita membuat sesuatu, kita tanya sama Google, Google ini gini ada enggak? AI tanya gini ada enggak? Oh pasti dia akan membantu kita. Jangan takut untuk membuat ide dibantu oleh teknologi. Jangan takut. Kalau kita takut, berarti kita cuma kreatif, tidak inovatif. Ya, jadi mahasiswa saya dan dosen saya, mitra teman saya, cobalah bertanya sama Google, coba bertanyalah sama AI. AI kalau begini seperti apa sih? Nah, nanti dia akan ngomong. Nah, kita juga harus seperti itu. Bapak nggak usah segan-segan. Nggak ada yang salah kok. Tetap yang pintar itu manusia. Ya, dia kan dari manusia juga. Dibantu oleh manusia. Diambil terus, diisi. Ya sama aja manusia. Kalau kita mengisi diri kita, terus kita keluarkan juga dipakai oleh AI, oleh Google juga. Nah, kita gimana? Ya kita ngisi terus gitu. Ya, Google sama AI itu lebih pintar mana? Lebih pintar manusia. Karena manusia itu berpikirnya terus gitu. Kalau AI sama Google itu diisi oleh manusia. Nah, cuma dia cepat aja. Kalau manusia kan tergantung usia gitu. Kalau dia kan nggak kenal usia. Semakin banyak asupan dari masuk semua data, nah dia mulai kemas-kemas. Nah, kita maksud terus ya seperti ini jadinya gitu Bapak dan Ibu. Jadi nggak usah takut sama hal yang baru. Nah, ini dampak positif teknologi digital antara lain mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya antara lain, nah ini, kita lebih banyak idealis. Ya, memang betul itu, Bapak dan Ibu. Coba Bapak Ibu dosen dan mahasiswa saya, coba. Terjadi seperti ini enggak dampak negatifnya? Pastinya ya. Sekarang orang nggak mau tuh berbagi tuh. Terus fitnah betul karena kita hoak ya. Terus sikap antisosial, gue nggak mau gitu, karena sudah nyaman dengan dirinya sendiri gitu Bapak dan Ibu. Tapi mahasiswa nggak begitu, kecuali Bapak Ibu, Bapak dosen tidak ada hubungan ya sendiri boleh. Kalau mahasiswa juga sama, mahasiswa itu kan diminta tugas berkelompok supaya Bapak Ibu itu tidak individualis. Nah sekarang ini saya wajibkan berapa orang Prof? 2 orang minimal. Lebih sangat baik gitu loh. Kalau lebih kan lebih banyak masukan dari teman-teman dan konfliknya itu lebih banyak gitu loh.
Dengan lebih banyak konflik, berarti itu Bapak Ibu bisa menangani gitu. Ya itu harapannya seperti itu. Nah, ini sekarang seperti ini. Ya, adapun dampak dari kurangnya literasi yaitu, nah itu, apakah Bapak Ibu mau gitu loh? Ya, nih hati-hati nih Bapak Ibu nih. Jadi harapan hari ini sedikit 1 jam sudah, Bapak dan Ibu jangan sampai seperti ini. Nah, sekarang bagaimana nih triknya nih? Tip meningkatkan kemampuan literasi. Membiasakan diri untuk membaca buku. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi mohon mahasiswa saya diri untuk membaca buku selain buku pelajaran. Nah, novel pun boleh kok. Menyimak video-video yang memberikan informasi. Nah, membaca catatan kecil. Nah, membaca rutin kunjungan perpustakaan tuh kan. Kalau Bapak Ibu tidak punya jadwal perpustakaan nggak bisa. Sekarang ini di Jakarta, mohon maaf Jakarta nih. Sekarang ini rumah perpustakaan itu bagusnya luar biasa Jakarta itu. Beberapa ini sekarang anak sama istri saya tuh hobi sekarang tuh ke tim karena di situ luar biasa tempatnya membaca buku. Bahwa ada kasih kopi, oh boleh sekarang. Jadi rumah ilmu itu menjadi rumah kedua kita untuk mencari ilmu. Wah sekarang tempat itu enak. Kenapa dibuat itu? Karena jarang pengunjung. Sekarang pengunjung datang kaget loh. Kok sekarang ada ininya? Nah itu kan kaget. Nah jadi sekarang ini Bapak dan Ibu coba sekali-sekali ke perpustakaan modern ya. Di sebelah sana dikasih siapkan hard copy, sebelah sini teknologi. Nah Bapak tinggal milih aja. Sekarang mudah semua. Di perpustakaan itu tempat lahan ilmu, masuk ke situ, tanya, buku Haris ada nggak? Ini ada di situ. Karena buku saya pasti masuk ke perpustakaan nasional. Dicari pasti ada. Nah itu Bapak dan Ibu. Jadi sering-seringlah ke perpustakaan, ngecek buku-buku dosen atau buku teman yang punya buku, punya dicek di situ. Kalau masuk berarti oh benar gitu loh. Ya, jadi PR Bapak dan Ibu, teman saya, mahasiswa saya coba datanglah ke perpustakaan yang modern sekarang, cari wacana baru untuk mendapatkan sesuatu yang terbaru. Nah, berikutnya lagi 7 prinsip utama literasi. Nah, pemahaman. Literasi melihat pemahaman terhadap teks tertulis. Yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi contohnya Bapak dan Ibu, arahannya saya adalah Bapak Ibu coba ke perpustakaan udah sekarang. Coba datang, kenapa? Karena rumah ilmu itu sekarang modern banget gitu. Ya, coba kalau nanti main ke Jakarta, itu di Taman Ismail Marzuki itu perpustakaan Jakarta itu luar biasa bagus ya. Saya bukan promosi, tapi saya mempromosikan karena anak dan istri saya itu sering ke sana, mendapatkan pengetahuan ide baru di situ. Ya, nah, berikutnya lagi kritis. Nah, berarti Bapak Ibu bisa melihat masalah itu dengan baik. Komunikasi, mohon untuk menyampaikan informasi secara efektif setelah Bapak membaca buku itu, maka Bapak bisa berceloteh kepada temannya. Menurut ini, yang kemarin saya baca di perpustakaan ini loh bukunya, ini loh ininya. Nah, seperti itu. Nah, terus nomor 4, penggunaan teknologi. Betul yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau Bapak ke perpustakaan itu ada 2. Bapak mau masuk ke literasinya teknologi atau literasi tradisional. Nah, suruh milih di situ. Nah, tapi Bapak jangan memilih, dua-duanya masuk gitu loh. Sebelah sini 15 menit, sebelah sini 15 menit gitu, supaya kita dapat hal yang terbaru. Kemudian lagi kreativitas. Nah, ini Bapak Ibu, ini hal-hal yang sama seperti ini. Prinsip utama literasi. Nah, ini ya. Kritis terhadap media. Nah, itu. Setelah Bapak Ibu membaca, akan ada akan bertanya, akan menyimpan gitu. Ya. Terus kemandirian. Belajar secara mandiri terus menerus sehingga kita termotivasi untuk bisa menulis.
Literasi untuk artikel dapat menyakup beberapa hal berikut. Ya, ini artikel nih yang Bapak Ibu mahasiswa maupun dosen sama ya, karena literasi itu bagian daripada menambah pengetahuan. Bahasa, informasi, visual, digital, dan media. Literasi penelitian, Bapak Ibu, literasi kritis, literasi kreatif, etika, dan komunikasi. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu, sudah 1 jam, cukup, jangan lama-lama, karena kalau lama-lama nanti tidak terpenuhi untuk tanya jawab. Saya kira demikian, kembali ke Mas Farhan, untuk kalau ada yang bertanya, dipersilakan, sekiranya ada, nanti kita tinggal menjawab sebagaimana keinginan kita bersama. Nah, pagi juga nggak kelihatan Prof loh. Mari menulis 1 minggu 1 artikel. Wah, bagus sekali tuh Pak Asep Tafib. Nah, ini teman saya nih, Pak Asep Tafib tuh. Ini juga dosen kita nih, dosen saya nih. Nah, tuh Mas Farhan nih, saya lihat mari menulis 1 minggu 1 kali artikel. Waduh, luar biasa itu ya. Pak Tafib yang sama, satu mitra dengan saya ini. Oke, silakan Bapak dan Ibu, kita berbagi apa yang terbaik untuk kita bersama. Silakan Bapak Ibu. Silakan Mas Farhan. Ya, terima kasih Pak Prof. Luar biasa sekali. Baik, untuk teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan paparan materi kita yang luar biasa sekali, yang mana materi tersebut bisa sangat menambah ilmu pengetahuan kita dan menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Yaitu salah satunya ya, berliterasi. Caranya bagaimana? Banyak-banyakin baca buku. Baca buku kan banyak. Saya rekomendasiin untuk ibu-ibu, teman-teman semua, bisa ke Gramedia, cari buku yang ada nama Pak Prof Haris, harganya murah, cuma 45.000 saja. Jadi bisa dimulai dari membaca buku Pak Prof. Oke, teman-teman, siap. Baik, untuk lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman, Ibu dosen, Bapak dosen sekalian bertanya atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa di-on-kan mic-nya. Nanti saya batasi 3 pertanyaan saja ya Bu ya. Bapak, nanti setelah pertanyaan bisa langsung dijawab oleh Bapak Profesor Dr. Haris langsung. Jadi saya buka sesi pertanyaan jawabnya, yang ingin bertanya. Ya, nanti Mas Farhan yang bertanya, saya kasih bonus buku saya. Wah, luar biasa. Nah, itu gimana? Tapi Teman-teman, kasih alamat saya ya. Nanti saya kirim alamat. Alamatnya saya kirim. luar biasa. Tapi kalau Pak Asep Tafib nggak usah. Ya. Ya, betul. Ya. Nanti yang bertanya buku saya kirim. Contoh buku saya gitu. Ya, oke. Luar biasa. Siap Pak Prof, terima kasih. Nah, tadi sudah dikasih tahu oleh pemateri kita, luar biasa sekali. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya, bakalan dapat gift spesial dari Pak Profesor pemateri kita, yaitu buku yang langsung dikirim ke alamat kalian. Jadi boleh yang ingin bertanya, silahkan on-kan mic-nya, nanti langsung dijawab Pak Prof. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Prof. Ya, pagi, Prof. Pagi. Ini siapa Pagi, dulu? Prof. Pagi, Prof. Saya mau bertanya boleh? Pagi. Saya Halo, sudah Mas raise Farhan. hand. Ya, mau bertanya boleh. Yang mana duluan nih? Siapa Saya dulu? lebih dulu nih sudah raise hand. Tergantung siapa dulu. Enggak, saya dulu. Sweet. Oke, untuk Yang mana nih, Ibu Mas Farhan? Evi, ya, untuk Oke. Ibu Evi terlebih dahulu ya, Ya. silahkan. Selamat Silakan mic-nya. pagi, menjelang siang, Prof. Haris. Ya, lanjut. Ya, saya mahasiswa semester akhir, Prof. Semester 1 ke 2. S1, S2, S3. Semester akhir 8, Prof. Sekarang Oh, prepare untuk skripsi. Ya. Ya, yang saya mau tanyakan begini, Prof, mengenai literasi. Saya itu hobi membaca buku itu novel. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk buku-buku yang pendidikan itu justru cenderung saya ogah-ogahan gitu, Prof. Apakah
itu ya Prof, ada tips gitu ya. Kenapa saya lebih menyukai novel dan saya juga sudah menulis 2 buku novel, Prof. Tapi kalau untuk ke dunia pendidikan saya lebih ke ogah-ogahan, apa sih kayak baca itu kayak seperti bingung gitu loh, Prof. Nah, mohon bantuannya, Prof, untuk Oke. ini Ya, berikan baik. tips. Langsung saya Demikian. jawab dulu ya, Mas Farhan ya. Langsung saya jawab supaya nggak lupa. Ya, Ya, Mbak silakan. Evi ya. Ya. Mbak Evi itu mirip sama anak saya yang di pondok pesantren. Dia juga membuat novel. Ketahuan sama Pak Ustadznya, loh kamu kok buat novel, kok bukan buku agama? Nah, coba. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu Evi dan anak saya itu saya diamkan saja, itu talentamu memang bisanya hanya novel, nggak apa-apa. Tapi lama-lama nanti pelan-pelan akan berubah. Kalau Evi anak saya berlingkungan sama teman-teman yang menulis artikel atau kadar ilmiah, itu akan begitu. Ya, ini contoh nih, anak saya sudah buat 3 buku novel gen milenial itu. Ya sama Evi, udah 2 itu udah bagus itu, sudah benar itu. Karena kan duniamu masih dunia entertainment, duniamu gitu loh. Kan kalau saya dunianya dunia pendidikan, ya saya baca buku harus pendidikan. Kalau saya novel nggak ada yang beli nanti mahasiswa saya. Ya, kalau Evi udah betul, sudah mulai merangsang pemikiran itu, ya udah sementara saya pakai novel dulu karena dunia saya, teman-teman saya anak-anak muda, anak-anak yang belum suka membaca ilmiah. Nanti baca ilmiah itu kalau sudah S2, S3 itu dia baca ilmiah. Sementara dia lebih senang buku-buku novel yang semudahnya dia, seenaknya dia dibaca, seenaknya dia untuk mengikuti alur daripada buku daripada Evi. Nah, nanti Evi akan dibeli buku. Kalau Evi nanti saya kirim buku, berarti bukunya buku ilmiah ya. Nanti kaget, loh ini buku apa nih kok nggak nyambung sama buku Siap, novel. Prof. Nah gitu ya. Tapi yang penting saya solid sama Evi, mirip sama anak saya. Anak saya itu lebih senang buku novel. Sudah 2 novel dia buat. Dan itu menjadi juara. Juara menulis generasinya dia. Baru masuk semester 1 ini di pondok pesantren pondok pesantren. Dia satu, sekarang dia tidak boleh kuliah dulu, dia jadi di pondok pesantren dulu untuk memberitahu anak-anak. Tapi bukunya sama dia diumpet-umpetin. Ketakutan dia sama ustadznya. Kenapa? Kok nggak buku agama? Saya bilang, nggak apa-apa anakku, nanti kamu nanti ke bapak sini, nanti saya jualin ke bapak, ke dosen. Dosen juga nggak beli, kenapa? Memang beda lingkungannya gitu ya Evi ya. Tapi sudah bagus, kamu teruskan aja, udah punya gagasan untuk menulis suatu karya ilmiah, tapi karya ilmiah novel, nggak apa-apa ya, teruskan, udah bagus itu gitu ya Evi. Tunggu dan saya kirim alamatnya, kirim ke Mas Farhan. Baik, terima kasih Prof. Ya. Berarti kalau untuk saya untuk membaca buku pendidikan yang sesuai yang lini jurusan saya itu nanti harus di S2, S3 gitu ya Prof ya? Ya nggak harus. Yang penting pernah membaca buku ilmiah apa. Nah sekarang Evi konsentrasinya apa? Ke pendidikan Prof. Nah udah berarti menyampaikan bagaimana mengembangkan minat baca buku, ya. Terus bagaimana suasana kelas, ya. Itu nanti itu pas kebetulan di sini ada Pak Asep Tafib itu. Nah mereka itu guru-guru semua tuh, ya. Pak Asep Tafib itu salah satu mitra saya, kolaborasi saya. Dia adalah dosen manajemen pendidikan. Berarti dan dia berkumpul semua guru-guru se-Indonesia dia pegang. Nah, nanti Evi bisa ketemu sama Pak Tafib. Asep Tafib itu dia akan membantu bagaimana membangun kolaborasi sama guru. Nah, berarti nanti Evi coba bermitra sama Pak Asep Tafib. Mohon Pak Asep Tafib nanti diberikan alamatnya Pak Asep Tafib biar nanti Mas Farhan bisa berkolaborasi. Ini juga satu pembelajaran ya. Ini satu proses pembelajaran kita. Akhirnya kita bertemu dengan orang-orang yang punya kadar menulis, sudah ada jejak menulis lah. Gitu ya Evi ya. Baik, terima kasih Prof. Ya sama-sama. Oke lanjut. Kalau ada silakan. Lanjut siapa?
Saya boleh bertanya? Bon. Izin bertanya boleh? Silakan, silakan Ibu, silakan. Oke, saya ya Tuti Syarifah. Selamat pagi Ya, Pak di Prof hari. Iya Prof, kemarin kan dari arahan Prof untuk menulis tesis gitu ya. ya, Saya sudah mencoba gitu. ya, Kalau idenya sih sudah banyak, tetapi ketika untuk menuangkan itu masih rasa sulit gitu, ya, gitu Prof. Jadi sudah di tahap-tahapnya, terus nanti untuk tahap selanjutnya nanti blank lagi gitu Prof. ya, ya, Jadi sayanya bingung nanti tuker lagi judulnya gitu kan. ya, betul. Masalahnya ini masih seperti itu. Padahal saya pernah menulis untuk di kolom-kolom kayak koran gitu ya. Ya, Kayaknya enak aja gitu. Tapi kalau untuk menuangkan di tesis tuh susah sekali gitu. Mungkin sama seperti Bu Evi tadi, mungkin karena bukan passionnya atau bagaimana gitu, Prof. Jadi ya, agak kesulitan juga untuk nulis yang ilmiah-ilmiah begitu gitu, Prof. ya, ya, Jadi ya. mungkin ada 1-2 trik mungkin tuh, Prof, apa gitu supaya tetap gitu tuh. Oh, harus begini walaupun terkendala memang harus dilanjutkan. Tapi kalau apa kebentur masalah ngeblank gitu, apa yang harus saya lakukan ya, Prof ya? Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Ibu Tuti. Ini juga mahasiswa saya. Terima kasih ini baru ketemu nih ya, baru ketemu lagi karena saat itu kita masih Zoom kuliah. Nah, Iya, memang Prof. anak-anak S2, S3 itu wajib menulis tesis atau disertasi dan hasil itu dituangkan ke dalam artikel jurnal. Nah, gitu. Mau nggak mau dipaksa itu anak S2, S3 itu harus menulis. Padahal dia tidak hobi menulis, tapi dia hobi menulis artikel ilmiah. Nah, oleh karena itu, satu kuncinya, Bapak dan Ibu yang sedang proses sekolah ini harus pernah membaca. Satu, baca buku ilmiah dulu. Ya, nah ini dia, pas saya suruh membaca buku, malesnya luar biasa. Apalagi baca bukunya tebal, lebih dari 100 halaman. Ya. Yang kedua, baca artikel jurnal dari orang yang telah menulis. Dibaca dulu. Kalau kita sudah biasa baca buku itu, kita tahu, oh kayak begini tuh, kayak begini tuh. Nah itu dulu, kalau kita tidak pernah membaca, tidak pernah melihat, maka rasa kita untuk membangun niat kita itu lemah. Ya, itu kuncinya itu dulu. Fokus membaca. Ada waktu. Nah, Bapak dan Ibu mahasiswa saya ini kan jenuh sudah bekerja semua. Bebannya berat gitu. Jadi Bapak rumah tangga, pekerja, pegawai. Ya, setelah itu ada waktu peluang sedikit menjadi mahasiswa. Di mahasiswa juga dikerjain sama dosen, suruh buat tugas. Tugas itu langkah awal untuk membangun menulis. Tapi begitu kasih tugas, langsung adu. Nah, ini juga benturan seperti itu, Ibu Tuti. Jadi kalau Ibu Tuti itu nerimo, dikasih tugas dikerjakan dengan rendah hati, itu lanjut aman. Tapi kalau dikasih tugas sama dosen kita sudah selalu menolak, ya bagaimana lagi kita mulai menulis? Nah, ini juga dilematis kita bersama. Jadi awalnya itu membaca dulu buku dan artikel jurnal. Kalau itu kita sudah tidak mampu, ya sudah kita menunggu saja hanya sekedar menulis sesuai kebutuhan kita membuat tesis atau disertasi. Nah ini, tetapi Bapak dan Ibu, menulis tesis sudah susah juga. Tapi dampak dari tesis itu dua, Ibu, atau disertasi. Tesis itu bisa dibuat jurnal, artikel, dan bisa dibuat buku. Nah, itu kalau tesis itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi itu Bapak Ibu sudah membangun tulisan sederhana itu. Jadi tesis itu bagian udah mulai menulis karya ilmiah. Skripsi juga begitu. Jadi Bapak Ibu ini sudah diarahkan untuk penulis artikel ilmiah. Ya, mau nggak mau tesis itu atau skripsi atau disertasi itu bagian awal Bapak Ibu masuk ke dunia menulis. Kalau tadi si Evi, dia karena banyaknya hubungan sama pihak luar. Terus dia merenung, kayaknya nih judul ini bisa tak tulis gitu loh. Nah ini bedanya si Evi tadi karena dia berlingkungannya lebih lingkungan. Kalau Bapak dan Ibu mahasiswa, itu Bapak Ibu waktu itu sudah pernah menulis skripsi,
tapi tidak berlanjut. Males karena Bapak Ibu disuruh untuk bekerja. Sekarang S2 sudah enak bekerja, tidak pernah mengenal dunia tulis-menulis, sekarang disuruh tulis-menulis, yaitu tesis dan disertasi. Tapi Bapak Ibu diminta oleh dosennya harus menulis tesis dan disertasi di mana dua bidang itu bisa dijadikan dua artikel jurnal atau buku. Gitu Ibu. Jadi Ibu Tuti, tenang dulu Ibu. Ibu teruskan aja menulis tesis itu. Terusnya menulis pelan-pelan. Nanti lama-lama akan ketemu tuh. Oh, di sini toh. Nah, menulis tesis atau menulis artikel itu mainnya malam Ibu. Kalau udah putra-putri tidur, suami tidur gitu. Kalau enggak bisa Ibu. Ya, saya pun juga nulisnya malam Ibu. Kalau sudah anak istri tidur, nah itu mulai itu. Istri saya gitu, istri saya kalau saya udah tidur dia mulai bekerja, karena kalau nggak tidur diganggu terus, udah ayo sing tidur gitu. Jadi itu Ibu, jadi ada jam-jam tertentu untuk memulai semangat menulis, yaitu malam Ibu, malam sambil merenung, tak tulis gini-gini. Nah itu sementara kita seperti itu Bu. Jadi saya mulai menulis itu baru Bapak Ibu, saya nih kapan ya, semenjak saya bisa benar-benar off kerja, bisa saya tuangkan gitu loh, dan dibantu oleh istri ya. Ini simpen dulu, ada ide simpen dulu nanti saya ambil gitu loh, karena udah tua itu harus ada pendamping Ibu. Jadi istri saya itu mendampingi saya, ada apa didinya ini gitu loh. Nah lama-lama dia malas juga, ada saya buat sendiri. Nah itu jadi bangunlah sesuatu yang disimpan gitu Ibu, terusnya di kertas tulis nanti dijadikan kalimat. Nah jadi Ibu Tuti tolong membaca buku, tolong membaca artikel, terus ditulis di dalam tesis Ibu. Nah, akhirnya di tesis itu akan muncul dua yang saya sampaikan, menjadi buku karya Ibu dan menjadi artikel karya Ibu. Contohnya judul Ibu, pengaruh motivasi disiplin untuk kinerja. Berarti Ibu nanti bukunya membangun motivasi di dunia perusahaan. Nah, itu judul di dalam buku Ibu. Ya, misalnya Ibu pengaruh motivasi, disiplin, dan kinerja. Dan buku tidak seperti judul tesis, tapi buku itu menjadi unik, membangun motivasi di dunia kerja. Sampai deh. Dan itu semuanya sudah ada di tesis Ibu. Nah, itu langkah awal kita mau menulis sesuatu. Itu Ibu Tuti ya. Selamat berjuang Ibu Tuti. Sampai ketemu nanti ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Arahannya. Ya. Sehat-sehat selalu Prof. Amin. Terima kasih Bu Tuti. Pagi Prof, mau nanya. Ya. Siapa dari nih? Titin Rahma Dok. Wah, ini alumni nih. Iya Dok. Gini Prof, mau nanya, di kantor itu kan banyak karyawan baru ya. Jadi karyawan baru itu banyak fresh graduate gitu. Jadi kan karena divisi kita itu adalah memasarkan produk, jadi produk itu kan banyak promo, banyak manfaat gitu, yang harus kita sampaikan kepada nasabah gitu. Tapi kebanyakan fresh graduate sekarang itu banyak tidak membaca dulu ketika mereka bekerja. Jadi di situ kan untuk supervisornya atau leadernya di situ kan kewalahan ya. Kalau ada supervisor yang baik, pasti dia akan care. Tapi kalau leader yang kurang memperhatikan gitu, dia akan dibully sama senior gitu. Jadi ternyata pada saat anak baru itu lagi di samping saya memahami gitu, ternyata dia tidak membaca gitu. Jadi bukan menyadarkan ya, agar manajemen perusahaan itu biar karyawan baru itu harusnya gini. Nah, itu gimana Dok? Prof. Baik, makasih Ibu Titin. Ya, terima kasih. Memang menyadarkan orang ya, menyadarkan karyawan itu tidak semudah kita berbalik tangan kita gitu ya. Karyawan itu lebih melihat siapa yang akan memberi. Nah, sekarang kalau contohnya Bu Titin akan memberi arahan kepada bawahan, disuruh, tapi Bu Titin punya apanya gitu. Kamu tulis ini, tapi Bu Titin tidak pernah menulis. Nah, dia lihat, Ibu aja nggak menulis kok gitu. Nah, ini sekarang gitu. Satu. Yang kedua,
generasi milenial itu generasi instan. Ya, semuanya serba instan, nggak mau lagi baca. Ibu kasih aja, coba ini, dah. Pasti jangan mau. Sebesar karena dia itu generasi digital. Ya, jangan disuruh nulis ibu, suruh baca. Dia akan cepat membaca tuh. Baca ini dulu, di sana, dilihat ini, baca, ini coba baca. Nah, kasih ke saya. Nah, kasih ke Ibu Titin, nanti Ibu Titin merumuskan rangkaian itu, terus kasih ke dia. Nah, dia baru bekerja. Jangan dipaksa dulu, jangan, dia instan kok. Ya, jadi Ibu Titin punya ide, banyak ide, kasih ke dia, suruh jadikan. Nanti kembali lagi ke Ibu, jadi begini. Ya, jangan lepas dia. Dia itu masih perlu bimbingan dan arahan. Nah, sekarang si pembimbing itu harus benar-benar membimbing, tapi punya ide kreatif dan membuat inovasi. Kalau kreatif, anak gen itu kreatif. Tapi menginovasikan, menginovasikan itu perlu bimbingan dari pemimpinnya, nah, gitu. Ya, semua itu kreatif, tapi merubah menjadi inovasi itu perlu bimbingan dari pimpinan. Nah, kalau pimpinan tidak kreatif dan tidak bisa inovasi, ya akhirnya berdampak kepada bawahannya yang dianggap bahwa ini pemimpin kurang kreatif dan kurang inovasi. Nah, itu tantangan kita berhadapan dengan lingkungan kita anak-anak Gen Z. Ya, nah sekali lagi Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu sudah peserta ini dituntut untuk banyak ide-ide terhadap sesuatu untuk membuat kalimat, kan gitu ya. Contohnya kan tadi bicara produk nih, pemasaran kan. Produk ini gimana nih? Nah, gitu ya. Supaya ini bisa diterima, dipahami oleh tujuannya kemana nih? Ini ke gen mana nih? Gen baby bomber ke saya yang tua, bahasa tidak seperti ini. Nah, kamu kemana nih bahasanya? Ke Z atau ke alfa? Gen alfa itu maunya apa? Nah, jadi kata-kata ini kalau kita sudah terbiasa dan biasa membaca buku dan membaca artikel. Nah, kalau kita sendiri tidak pernah membaca dan membaca, ya susah kita berkreativitas. Itu pengalaman yang selama ini saya lakukan di dalam proses saya menulis dan membuat buku ini. Gitu, Titin ya. Nanti ketemu di kampus deh. Ya Pak, insya Allah siap. Ya, oke. Baik, berarti Dok saya simpulkan, berarti inovasinya di manajemen perusahaan itu perlu dipertingkatkan seperti itu ya? Ya iya, kalau mahasiswa gen itu kreatif, tapi inovasi dari perusahaan, dari para pemimpin. Kalau kreatif semua, tapi menginovasi dari itu yang harus dipegang oleh pemimpin. Oke, ada lagi? Saya, Izin Prof. Nah, siapa nih? Izin Prof. Bu Hindun. Bu Hindun, Dokter Hindun, silakan Ibu Hindun. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Haris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Hindun, silakan Ibu Hindun. Iya, senang sekali mengikuti webinar hari ini bersama Prof. Haris dengan tema membangun literasi sejak dini. Sebelumnya perkenalkan, saya Bu Hindun. Saya dosen Bahasa Indonesia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aduh. Webinar hari ini temanya itu menggugah saya untuk ikut ya. Dan paparan yang disampaikan oleh Prof. Haris pagi ini luar biasa. Maka ada 2 poin yang ingin saya kemukakan. Ya. Yang pertama, Prof, kalau tadi Mas Farhan menyampaikan kurikulum fiktif Prof ada 24 haki. Nah, pertanyaan saya, apa saja karya-karya Prof yang sudah dihakikan? Dan bagaimana pendapat Prof karya yang seharusnya dihakikan? Karena saya sudah punya 2 haki, lalu begitu kesini ada pendapat atau aturan yang mengatakan kalau haki itu produknya harus berupa sains. Nah, itu bagaimana Prof? Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ini bagi saya luar biasa mendongkrak motivasi yang luar biasa ini. Sudah skopusnya banyak sekali ya artikel Prof. Haris ini. Nah, boleh tidak saya berkolaborasi dengan Prof. Haris dalam 1 judul saja, sehingga saya juga bisa tembus Scopus gitu, Prof. Ya, itu saja 2 dari saya.
Ya, makasih Ibu. Ya, makasih Ibu Hindun, mitra saya juga ya, mitra saya kebetulan tinggal di Jakarta gitu ya. Makasih Ibu. Yang pertama, haki saya adalah haki dari artikel dan jurnal. Kalau sains teknologinya saya belum punya, tapi yang saya punya adalah buku. Jadi buku yang saya terbitkan itu saya langsung saya hakikan. Jadi saya patenkan, sehingga orang tidak akan mengambil buku saya. Jadi semua gagasan yang tertulis di dalam buku itu saya hakikan Ibu. Nah itu sementara itu. Jadi ada semua buku saya itu langsung saya hakikan. Buku itu kan bagian daripada ide gagasan yang saya buat. Nah itu Ibu. Jadi semua buku dan artikel yang saya anggap itu bagus saya simpan di haki. Yang masih kurang saya diamkan saja. Nah itu saya sampaikan Ibu. Dan memang yang sekarang ini haki itu harus haki yang sains yang bisa diterima oleh masyarakat Ibu. Tapi kalau buku juga bisa diterima. Karena saya punya daerah binaan Ibu. UMIBA punya binaan tentang binaan meningkatkan UMKM bisnis. Nah tentunya buku saya ini dipakai untuk bagaimana mengembangkan, bagaimana membangun sumber daya manusia, bagaimana membuat loyal, bagaimana membuat kompetensi, komitmen terhadap anggota UMKM. Nah itu salah satu upaya seperti itu. Dan mahasiswa saya S2, sekarang saya tuntut dia harus pernah membuat kegiatan, dan kegiatan itu harus diterima oleh masyarakat. Nah itu salah satu contoh, dan saya bersyukur ada mahasiswa saya yang sudah mulai berani mengajak, memamerkan diri, Prof, saya begini loh Prof, saya sudah punya sertifikasi, bagus, nanti mana yuk sama-sama saya turun ke UMKM UMIBA yang sudah daerah binaan, yuk kita langsung lanjut ke binaan situ. Nah itu salah satu saya berupaya terus. Sekarang Ibu, jadi profesor itu sekarang sulit Ibu, dan berat. Kenapa? Harus selalu menulis di Scopus dan harus punya gagasan ditulis di dalam artikel. Dan syukur-syukur bisa dibuat buku. Setahun sekali itu wajib membuat buku dan terbit di artikel Scopus. Nah, saya bersyukur kalau Ibu nanti bisa berkolaborasi dengan saya juga bersyukur karena Ibu sudah mau berkolaborasi dengan saya, Ibu penulis pertama atau saya penulis pertama itu boleh-boleh saja. Yang penting kita mencari artikel yang sesuai dengan permintaan daripada redaksi yang bisa menerbitkan artikel kita nantinya Ibu. Terima kasih Ibu Handun, semoga terus berkarya. Salam untuk teman-teman di UIN ya. Ibu di UIN ya, UIN Jakarta itu ya Bu? Betul, Pak. Ya, Iya, kalau betul. Saya UIN itu Warek 2-nya teman saya itu, Prof. Siapa lupa tuh, Warek 2-nya itu, masih muda itu. Oh, Prof. Romdoni. Ya, Prof. Doni itu teman saya. Waktu beliau dulu di Mercu Buana, teman, terus dia pisah, dia di negeri, saya di swasta, tetap di swasta. Salam nanti untuk Prof. Doni kalau ketemu. Makasih Ibu Handun. Iya, Salam. iya. Terima kasih Farhan, kembali, gimana, Prof. Pak? Ya, makasih. Gimana Pak Farhan? Sampai berapa lagi nih? Baik, sebetulnya sudah 3 Pak Prof. Namun tadi ada lebihan 1 bonus dari Ibu Dr. Hindun. Mas Farhan, tolong dicatetin ya. Siap, Bapak sudah Nanti kami tanya catat. nanti alamatnya supaya nanti kita lempar, kita kirim bukunya. Kalau Ibu Hindun, profesi dosen, bukunya ntar Ibu Hindun. Wah, senang sekali saya nih. Ibu. Belum. Udah? Belum. Udah selesai? Belum. Hah? Udah selesai? Oke, nanti saya siapkan untuk tadi Ibu Hindun di UIN Jakarta nih, kenal sama Prof. Ada Ibu lagi memilih ya Ibu? Ibu mau bicara dinamika organisasi atau membentuk sisi individu unggul berkarakter wirausaha? Ibu pilih. Satu apa, jangan dua-duanya Ibu. Oke, baik. Luar biasa, Nah, kalau Prof. ini. untuk mahasiswa,
untuk mahasiswanya tadi ada seni menjual. Saya kasih si Evi supaya Evi bisa menjual ide-ide. Terus tadi untuk siapa tadi satu lagi nih? Atau si Evi? Ayo Prof, Tuti Syarifah dari Oh Cirebon. iya, Dari kalau si Cirebon. Evi pilih generasi milenial atau seni menjual, Evi? Milenial aja, Prof. Oh ini ya, generasi milenial ya. Prof, sebenarnya saya tuh sedang menulis ini skripsi tentang kedisiplinan. Nah, Prof tadi kan mengutip apa pengaruh motivasi disiplin ya. Apakah boleh itu ya, Prof? Ya boleh aja, nggak ada masalah. Nanti saya kasih bukunya deh. Oke, terima kasih banyak, Prof. Nah, kalau untuk mahasiswa saya harus rela-rela hati. Karena peserta di sini. Kalau Pak Ujang udah membantu saya terbit satu jurnal tuh besok. Ada lagi satu nih mengembangkan staf untuk meningkatkan kinerja ya. Tapi SDM ya. Oke, saya kira sementara itu ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf lebih kurangnya. Tutur kata yang kurang berkenan. Tapi nanti Ya, boleh Prof. nanti boleh Bapak Ibu ke Mas Farhan. Kalau ada nomor saya bisa di Japri. Nanti saya coba kalau masih ada apa tuh buku-buku yang baru bisa nanti dikasih gratis lah ya. Kalau cuma 1-2 gratis lah ya. Tapi kalau lebih dari itu ya harus membeli. Jangan minta gratis terus. Nanti kalau gratis terus nanti kasihan penulisnya gitu ya. Siap, Prof. Ya Pak Suryadi. Oke, terima Siap, kasih Pak. Bapak dan Ibu. Sampai ketemu di lain tempat ya. Semoga kita tetap bertemu. Salam sehat, salam bahagia semua. Ya, baik. Sehat-sehat selalu, Prof. Amin. Baik, Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Wah, ini ada sebentar. Ada Pak Tornado nih. Pak Tornado ini temannya Bu Tuti tadi nih. Iya, Prof. Ada. Kebetulan proposal saya udah mau hampir selesai, Prof. Alhamdulillah. Dan nanti ketemu setelah Lebaran ya Pak Tornado ya. Iya, Prof. Contohnya nanti saya ketemu ke Cirebon deh, mampir sekalian ke Jujurnal ini. Baik, Iya, baik, Prof. Ditunggu, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Salam dari Papua. Oh, ada lagi nih Pak Tanis. Ini juga orang Papua lagi nih. Terima Ya, kasih Prof. orang Papua nih. Salam buat putranya ya. Saya Pak Karubaba ya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada Pak Prof Haris telah memaparkan materi yang sangat luar biasa, sangat santai, jelas, padat, dan singkat. Juga terima kasih untuk para penanya yang tadi sudah berpartisipasi bertanya kepada Pak Prof. Selanjutnya kita mau lanjut ke sesi selanjutnya, namun ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan, yaitu perihal giveaway atau hadiah untuk kalian semua, untuk teman-teman semua, ibu bapak dosen yang khususnya lagi ujian atau lagi nyari syarat kelulusan, yaitu kami menyediakan publish gratis untuk 5 orang terpilih dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi ya tentunya teman-teman. Apa saja syarat dan ketentuannya? Yaitu yang pertama, naskahnya harus sudah ditemplate jurnal dengan tingkat plagiasi maksimal 20%. Yang kedua, sudah follow Instagram @jujurnal_publisher. Itu bisa ditulis sama teman-teman barangkali lupa. Dan yang ketiga, artikel dikirim via email. Emailnya apa? jujurnalmail@gmail.com. Yang keempat, naskah yang layak akan diberikan LOA maksimal 1-2 minggu. Yang ketiga, tahap submit hingga publish 100% gratis. Nah, tadi kan banyak tuh yang pikir masalah biaya ini bingung. Sekarang waktunya. Yang mau nyari gratisan, kami bisa bersedia dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Sedikit catatan lagi, untuk naskahnya akan diterbitkan di jurnal ISSN, Sinta, dan jurnal internasional Copernicus sesuai dengan kualitas naskah teman-teman. Gitu. Jadi kami tunggu untuk syarat dan ketentuan yang sudah terpenuhi, dia akan kami seleksi dan kami proses untuk publish jurnal secara gratis 100%. Ayo Pak Ujang, maju Pak Ujang. Siap, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya teman-teman, yaitu
foto bersama untuk dokumentasi. Mohon dinyalakan kameranya, semua nanti akan kami foto bersama Prof. Hari. Sudah siap? 1, 2, 3. Saya sekali lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, ini karena banyak pesertanya. 1, 2, 3. Nah, 2 lagi, mohon maaf sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, jangan sekarang. Oh, ternyata masih ada. Mohon maaf ya, ibu-ibu. Sekali lagi, ini karena antisipasinya banyak sekali nih, 157. Mohon ditunggu sekali lagi. Kita foto lagi. 1, 2, 3. Untuk absensi. Baik, terima kasih untuk semuanya sudah menyempatkan partisipasinya. Saya selaku moderator di acara webinar nasional membangun literasi sejak dini, kami berdiri. Tadi kita buka acara webinar pagi ini dengan bacaan basmalah, maka kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Farhan Khairul Umam pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link presensi